Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nanda dengan NIM 2204-2270. Eh, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata kuliah Governansi Digital. Yang pertama ada konsep governmentality dan pengelolaan public. Governmentality merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana negara mengatur dan mengendalikan masyarakat. Konsep ini memadukan aspek kekuasaan, pengetahuan, dan strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Definisi governmentality. Governmentality didefinisikan sebagai cara pemerintah mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Konsep ini menekankan pada penggunaan pengetahuan, strategi, dan teknologi untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang pertama ada pemerintah sebagai pengatur. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi perilaku masyarakat seperti peraturan, kebijakan, dan program. Yang kedua ada penggunaan pengetahuan. Pemerintah mengumpulkan data dan informasi tentang masyarakat untuk memahaminya dan merancang strategi yang efektif. Yang ketiga ada strategi dan teknologi. Pemerintah menggunakan berbagai strategi dan teknologi untuk mencapai tujuannya, seperti komunikasi massa, media sosial, dan data analistik. Yang keempat ada keterlibatan masyarakat. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, membangun kolaborasi dan partisipasi. Sejarah perkembangan governability yaitu berkembang sejak abad ke-18 dan terus mengalami evolusi. Volkov, seorang filsuf terkemuka, mengemukakan konsep ini sebagai kritik terhadap model tradisional kekuasaan negara. Abad ke-18, konsep governmentality muncul sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut dan munculnya pemikiran liberal tentang hak individu. Ke abad 19, perkembangan industrialisasi dan urbanisasi memunculkan tantangan baru bagi negara, sehingga perlu pendekatan baru dalam mengatur masyarakat. Pada abad ke-20, munculnya negara kesejahteraan dan teknologi komunikasi baru seperti radio dan televisi, memperluas pengaruh pemerintah dalam masyarakat. Pada abad ke-21, perkembangan internet dan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengendalikan informasi dan mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat, yang selanjutnya ada komponen utama governmentality. Governmentality memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam proses pengaturan dan pengendalian masyarakat. Kekuasaan. Kekuasaan dalam governmentality bukan hanya kekuasaan represif negara, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pengetahuan, strategi, dan teknologi. Pengetahuan. Pemerintah mengumpulkan dan menganalisis data tentang masyarakat untuk memahami kebutuhan perilaku, dan pola aktivitas mereka. Pengetahuan ini digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Strategi. Strategi menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya seperti peraturan, kebijakan, program, kampanye publik, dan propaganda. Penerapan governmentality dalam pengelolaan yang publik. Konsep governmentality dapat diterapkan dalam pengelolaan yang publik untuk meningkatkan layanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada pengumpulan data. Pemerintah menggunakan data analitik untuk menganalisis perilaku masyarakat dan kebutuhan mereka dalam mengakses layanan publik secara offline. Yang kedua, ada komunikasi digital. Pemerintah menggunakan platform media sosial dan situs web untuk berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan informasi, dan membangun dialog. Yang ketiga, ada partisipasi publik. Pemerintah mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kebijakan melalui platform e-partisipasi.
Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi. Pemerintah menggunakan teknologi untuk memantau kinerja layanan publik dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. Baik, selanjutnya ada peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah berperan penting dalam membangun dan mengatur ekosistem e-publik yang sehat dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan. Regulator. Pemerintah menetapkan standar dan peraturan untuk memastikan keamanan, privasi, dan integritas data. Fasilitator. Pemerintah menyediakan infrastruktur, teknologi, sumber daya, dan pelatihan untuk mendukung pengembangan layanan e-publik. Selanjutnya ada pendorong inovasi. Pemerintah mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan e-publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan e-publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ada e-partisipasi. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik melalui media platform online seperti forum diskusi dan media sosial. Ada survei dan polling. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data dan umpan balik melalui survei dan polling online. Ada juga e-voting. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan melalui sistem e-voting yang aman dan transparan. Selanjutnya ada relawan digital. Masyarakat dapat menjadi relawan digital untuk membantu menyebarkan informasi dan membantu pemerintah dalam menjalankan program e-publik. Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-publik. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Yang pertama ada kesadaran masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara menggunakan layanan e-publik secara optimal. Kurangnya literasi digital menjadi kendala utama. Selanjutnya, tantangannya ada infrastruktur teknologi. Akses internet yang terbatas dan kualitas infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi hambatan. Yang ketiga, selanjutnya ada keamanan data. Ancaman keamanan data menjadi kekhawatiran utama, terutama dalam hal privasi dan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi kendala dalam mengelola dan mengembangkan layanan e-publik. Strategi pengoptimalisasi pengelolaan e-publik. Pemerintah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan pengelolaan e-publik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan layanan e-publik. Yang kedua, ada meningkatkan akses teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada memperkuat keamanan data. Pemerintah perlu menetapkan standar keamanan data yang ketat dan membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data. Selanjutnya, ada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah perlu
investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun kapasitas pengelolaan layanan e-public. Baik, kesimpulan dan rekomendasi. Konsep governmentality memainkan peran penting dalam pengelolaan e-public, bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Yang pertama ada membangun ekosistem digital yang inklusif. Pemerintah perlu membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua ada menerapkan teknologi masyarakat. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi masyarakat seperti artificial intelligence atau AI dan virtual reality atau VR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Baik, sekian presentasi dari saya, Muhammad Fernanda. Apabila ada salah, mohon maaf. Bila itu topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.